Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar insyarat perombakan starting 11 Arema FC. Jelang laga away keempat di bulan September ini, Arema FC mengisyaratkan akan melakukan perubahan komposisi pemain. Mandeknya strategi Singoedan ketika melawan PSS Sleman membuat tim pelatih mengevaluasi kinerja pemain yang bisa berlanjut pada starting 11. Sempat muncul anggapan George Connelly selalu mengutamakan pemain asing, namun hal itu ditolak oleh sang pelatih. Dia mengatakan komposisi saat ini terbentuk semenjak Piala Presiden 2024. Kalaupun ada perubahan, masih terhitung minor dengan pergantian 1-2 pemain yang disebabkan absennya beberapa pemain. Hanya saja setelah 6 pekan tim pelatih Singoedan mulai mengisyaratkan adanya perubahan. Akan tetapi, pria asal Brazil itu menegaskan kalau terjadi pergantian pemain, entah di starting 11 atau ketika laga berjalan, semua sesuai kebutuhan tim. Ujian sebenarnya Persebaya baru dimulai bulan depan. Rentetan pertandingan berat ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Persebaya Surabaya. Bonek supporter setia Persebaya diharapkan bisa memberikan dukungan penuh. Suara lantang bonek yang selama ini menjadi energi tambahan bagi para pemain harus semakin keras saat memasuki Oktober. Rentetan lawan berat sudah menanti, dan ini akan menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya dalam mengejar ambisi mereka di Liga 1 Indonesia musim ini. Pada 18 Oktober 2024, Persebaya Surabaya harus bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menghadapi Persib Bandung. Laga ini selalu menjadi salah satu yang paling ditunggu di kalender Liga 1. 5 hari setelahnya, pada 23 Oktober 2024, Persebaya akan kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo untuk menjamu PSM Makassar. PSM yang juga merupakan tim papan atas Liga 1 Indonesia akan menjadi lawan tangguh bagi Green Force. Ujian berlanjut pada 2 November 2024. Ketika Persebaya Surabaya harus bertandang ke Stadion Muhammad Subroto untuk menghadapi PSIS Semarang. Selanjutnya, pada 22 November 2024, Persebaya Surabaya kembali akan bertanding di kandang melawan Persija Jakarta. Tidak hanya itu, pada awal Desember, Persebaya Surabaya harus menjalani 2 laga tandang berat berturut-turut pada 3 Desember 2024 dan seterusnya. Hasil dari Liga 1 Persib Bandung versus Persija. Persib Bandung raih hasil maksimal kala bertindak sebagai tuan rumah kontra Persija Jakarta dalam pekan ke-6 Liga 1. Persib berhasil pecah kebuntuan pada menit ke-38. Dimas Derajat mampu catatkan gol lewat syuting kerasnya. Persib tambah keunggulan pada menit ke-83. Umpan Tyrone Delpino mampu dieksekusi sempurna oleh Rian Kurnia. Skor bertahan hingga bubar. Persib menang 2-0 dalam El Clasico jilid pertama musim ini. Laga itu berlangsung cukup panas. Wasit asal Malaysia Nazmi Nazarudin tercatat mengeluarkan hingga 9 kartu kuning serta 2 kartu merah. Hasil dari Liga 1 Barito Putra versus Borneo FC. Duel yang berjalan sengit membuat Barito Putra dan Borneo FC harus puas berbagi poin. Borneo FC mencetak gol lewat tendangan penalti Leo Gaucho pada menit ke-34. Gol Barito Putra dicetak oleh Devi Mandinda pada menit ke-73. Pertandingan berjalan semakin sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan di sisa waktu yang ada. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta. Dan berikut ini klasemen sementara peri Liga 1 hingga pekan ke-6. Bek Persija Rizky Ridho minta maaf usai kalah lawan Persib. Bek Persija Jakarta Rizky Ridho sampaikan permintaan maaf kepada para supporter Macan Kemayoran usai meraih hasil minor dalam laga melawan sang rival Persib Bandung.
Ridho tampak cukup terpukul dengan kekalahan tersebut. Ridho layangkan permintaan maaf tertuju kepada para supporter Persija buntut kekalahan tersebut. Ia juga mengungkapkan kekecewaan gagal untuk membawa pulang poin penuh dari markas Persib. Namun Ridho menekankan bahwa ia dan rekannya sudah berjuang sekuat mungkin demi meraih hasil maksimal di laga tersebut. Pertama, saya ingin meminta maaf mewakili teman-teman. Maaf, kami tidak bisa membawa pulang 3 atau 1 poin ke Jakarta. Pada pertandingan awalnya berjalan dengan baik, tapi 1-2 hal ada yang mengubah konsentrasi kami di lapangan. Lalu di babak kedua kami tetap berjuang sampai akhir, tetapi kami akhirnya kecolongan 1 gol juga, kata Ridho usai laga. Kronologi bobotoh rusuh usai pertandingan Persib versus Persija. Usai pertandingan selesai, para pemain masuk ke ruang ganti. Sejumlah supporter mulai turun ke lapangan. Mereka mengejar para steward yang berjaga di sisi lapangan. Beberapa supporter pun melempar kursi dan melakukan kerusuhan yang lain. Dugaan yang beredar, bobotoh melakukan aksi kekerasan kepada para steward sebagai buntut adanya dugaan pelecehan. Dugaan pelecehan tersebut terjadi pada laga Persib Bandung versus Sport FC pada Kamis 19 September lalu. Sementara itu, termasuk seluruh pemain baik tim tuan rumah maupun Persija Jakarta dapat keluar area stadion dengan aman. Atas insiden kericuan bobotoh yang terjadi setelah pertandingan, Persib Bandung mengeluarkan pernyataan resmi. Pihak manajemen mengecam aksi kekerasan terhadap steward dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Bobotoh rusuh sepak bola Indonesia kembali tercoreng. Ini respon PSSI. Kerusuhan kembali terjadi di sepak bola Indonesia. Supporter Persib Bandung bobotoh turun ke lapangan usai pertandingan melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 23 September 2024. Sementara itu PSSI buka suara terkait insiden ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta Persib untuk bertanggung jawab atas insiden ini. Yang memang masuk ranah hukum harus masuk ranah hukum. Tetapi di sisi lain klub juga harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Tidak boleh lepas tangan, kata Arya. Jadi kami harap klub menyelesaikan masalah ini, masalah mereka dengan supporter. Di sisi lain juga diharapkan kalau memang ada tindakan kriminal harus diselesaikan secara hukum, lanjut Arya. Sementara itu, sepak bola Indonesia masih diawasi oleh FIFA buntut tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban jiwa. Sementara itu juga, prestasi timnas Indonesia makin membaik, namun kerusuhan sepak bola Indonesia kembali terjadi dan lagi-lagi mencoreng nama sepak bola Indonesia. Bek Persib Bandung Nick Wipers, kami tidak aman. Setelah kerusuhan pada Senin 21 September pecah usai Persib versus Persija, bek Maung Bandung Nick Wipers meluapkan kepedihannya melalui Instagram pribadinya. Setelah membawa gelar juara Liga ke Bandung dan menang atas Persija, mengapa kami tidak aman meski di kandang sendiri? Tulis Wipers di instastory media sosialnya. Sepak bola adalah olahraga terindah yang ada di bumi, yang berarti membawa kebahagiaan, menyatukan pertemanan, keluarga, dan khalayak. Bek asal Belanda ini menambahkan, dengan kejadian ini ditambah kekalahan dari Port FC dalam ajang Liga Champions Asia 2, Wipers merasa Maung Bandung kalah alih-alih menjadi pemenang. Ini saatnya untuk mewujudkan bahwa kita hendak mewujudkan keinginan yang sama. Kita harus menjadi satu klub, satu tim yang bersatu dalam biru, tulis Wipers mengakhiri kegelisahannya. Dengan peristiwa ini, bukan tidak mungkin Persib akan mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Salah satu ancaman hukumannya adalah menggelar laga tanpa penonton. Persib Bandung terancam sanksi pengurangan poin hingga degradasi. Lantas, apa sanksi yang diberikan Komite Disiplin PSSI kepada Persib Bandung? Hukuman super berat bisa saja diterima Persib Bandung demi memberikan efek jera. Selain sanksi denda hingga bermain kandang tanpa penonton, Persib Bandung berpotensi terkena hukuman pengurangan poin. Pada medio Juli 2023,
Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka opsi memberikan hukuman pengurangan poin kepada klub yang gagal membina suporternya. Ini yang kami harus dorong ke Liga 1. Kalau ada kerusuhan supporter, timnya dihukum poin. Akan tetapi ini kan harus ada kesepakatan PSSI dan PT Liga Indonesia, baru PT LIB, kata Erick Thohir di Bogor pada Minggu 16 Juli 2023 lalu. Karena itu, menarik menanti apa hukuman yang akan diterima Persib Bandung. Kemungkinan hukuman kepada Persib Bandung akan diumumkan Komdis PSSI pada Senin 30 September 2024.